Apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita sama-sama dengarkan nasihat beliau kepada beliau dan beliau Mustaqim wa Kurniawan. Silakan dengan segala hormat. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Suadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhirina kiram Bapak Ustadz Afifuddin, Bapak Ustadz Naim. Yang keduanya juga mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhwan, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik remaja yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Masih tentang pelaksanaan ibadah salat. Ya, kemarin kita sudah bicara tentang hikmah. Ya, hikmah mengangkat tangan di dalam salat. Diulang lagi tuh Pak sedikit ya. Karena pertama mengikuti perintah Nabi atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, mengangkat tangan itu ternyata adalah bahagian daripada perhiasan ya, dalam gerakan sholat. Dan yang ketiga adalah merupakan isyarat ya, terbukanya hijab, jalinan komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi bahasanya nikmat ya, kita berbicara dengan Allah lewat ibadah yang namanya salat. Kemudian gerakan badan itu ketika mengangkat tangan akan terasa semuanya bergerak ke tubuh kita. Jadi intinya ada semua pergerakan dalam tubuh kita ketika kita mengangkat kedua tangan di waktu ibadah salat. Dan yang ketiga ya, sebagai bentuk pengagungan ketika kita takbiratul ihram mengangkat kedua tangan Allahu Akbar ya, bentuk pengagungan seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kemudian kita masuk pada hal yang ketujuh ya dalam gerakan ibadah salat, yaitu meletakkan tangan ya kanan pada punggung tangan kiri ya, mengarahkan pandangan ke tempat sujud dan tidak menoleh. Jadi pada saat kita mengangkat kedua tangan ya, Allahu Akbar, fokus dulu nih pandangan mata kita kepada tempat sujud ya. Mana Arif? Jangan tengah kiri kanan ya, tengah kiri kanan, tengok kiri kanan ya. Selesai takbiratul ihram Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada dua tuh Pak ya, di depan dada sama di bawah telinga pada saat takbiratul ihram. Allahu Akbar ya, pandangan mata ke tempat sujud. Awas, jangan terlalu telingu, nyari cicak ya. Ada nggak cicak kawin gitu? Ya, Arif nih Arif. Ya,
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam satu makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fis shalah aw la tarji'u ilaihim. Hendaklah satu kaum berhenti dari mengangkat pandangan, ya. Layan tahiyanna aqwam, dia berhenti tuh, ya, pandangannya diberhentikan, jangan tengok kiri kanan, pandangannya diberhentikan, ya, aqwamun, ya. Terus kemudian yarfa'una absarahum ilas sama, ya, dari pandangannya mengangkat pandangan mereka dengan pandangan ke langit ketika sholat. Fis shalah, dalam hal salat, aula tarji'u ilaihim, atau Allah akan hilangkan pandangannya. Ancaman besar berarti, ya. Kalau kita pandangan waktu ibadah salat harus fokus ke tempat sujud, atau Allah akan menghilangkan pandangan kita, aula tarji'u ilaihim, ya. Allah hilangkan pandangannya, maknanya gini, kita nggak fokus lagi pada sholat kita tuh, ya. Kan kadang-kadang apa ya, Allahu Akbar, yang kerja shift 2 sholat subuh ngantuk banget, iya, ada nggak kayak gitu? Banyak, Pak. Sholat zuhur dah tuh saat siang bolong, banyak yang ngantuk, ya, sampai tidur merem, ya. Pandangannya harus ke tempat sujud. La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama, ya, fis shalah. Hendaklah satu kaum berhenti dari mengangkat pandangan mereka ke langit, ya, ketika salat, atau Allah akan hilangkan pandangannya. Aula tarji'u ilaihim. Ya, jadi paham nih Pak, ya. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, ya, pandangan mata harus ke tempat sujud, insya Allah. Lantas yang ke-8, meletakkan tangan, ya, saya tadi awali meletakkan tangan, ya, yaitu meletakkan tangan di atas tangan kiri, tangan kanan diletakkan ke tangan kiri, punggung tangan kiri, ya. Jadi jelas nih Pak, atau pada bahagian apa nih, dada, ya, Allahu Akbar. Ya, dalam pelaksanaan takbir ada 3 tuh. Tangan dulu yang baru gerak, kemudian lafaz Allahu Akbar, atau barengan Allahu Akbar, atau lafaz dulu baru kemudian tangan, ya. Kita udah belajar minggu kemarin. Jadi meletakkan tangan kanan di punggung tangan kiri, Allahu Akbar, ya. Jadi hal yang demikian ini jelas dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ustaz, ada waktu zaman perang di zaman Nabi sepertinya orang salat Allahu Akbar. Ya, pernah nggak lihat? Jubahnya saking gede kelihatan seperti ini. Padahal dia begini. Ada yang melihat, ya. Adapun gerakan tangan yang kemudian kedua tangannya diletakkan di selain punggung tangan kirinya, itu nggak ada asalnya Pak, ya. Jadi paham, ya. Jadi jelas Allahu Akbar. Kan ada yang di sana daerah Yaman Allahu Akbar begini, ya, duduk tegak berdiri aja kayak orang perang. Di Al-Ikhwan ada nggak kayak gitu? Enggak ada, ya. Jadi al-ikhwan kompak semuanya. Tangan kanan diletakkan kepada punggung tangan kirinya. Lanjut Pak, ya. Kemudian telah dijelaskan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadri." Aku melihat, ya, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat salat bersama dengan Rasul. Salatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa wadda'a yadahul yumna. Lantas kemudian beliau, ya, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dada. Ya, jelas nih. Jadi mana hadisnya ada, ya.
Wa wadda'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrih. Ya, meletakkan tangan kanannya di punggung tangan kirinya di bahagian dada. Ya. Lantas dalam lafaz hadis lain, summa wadda'a yadahul yumna ala zuhri kaffihil yusra warusbi wasaidi. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kiri. Ya, jelas ada yang seperti ini, ya, ada yang seperti ini. Pergelangan tangan dan tangannya. Pergelangan tangan mana Pak? Ini ya. Ya, ada yang seperti ini. Ya. Jadi jelas ada dikatakan di sini ya telapak tangan kiri mana nih? Tangan kiri ini ya. Ya. Jadi ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini punggung. Ya. Jelas nih. Summa wadda'a yadahul yumna 'ala zahri kaffihi yusra warusbi wasaidi. Ya. Pergelangan tangan, punggung. Ya. Ada 3 tuh Pak. Jadi jelas. Adapun hikmah di balik kita meletakkan tangan kanan di tangan kiri, ya, yang pertama lagi-lagi mengikuti sunnah. Kenapa Pak Ustadz kok harus sunnah lagi-lagi? Ya kita rangkaiannya ini ilmu yang kita pelajari dalam pelaksanaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus adalah salat, itu hikmahnya mengacu bermuara pada ya apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak usah saya kupas lagi. Kita untuk Pak jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering kali saya sampaikan satu makna ayat Allah, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh ya bahwasanya orang-orang yang beriman itu mendapatkan karunia yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang banyak itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman sejak kapan? Iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah Subhanahu wa taala hadirkan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang menyampaikan apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, yang menyampaikan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi literatur tentang pergerakan, tentang kegiatan, tentang pelaksanaan ibadah itu dari mulai manusia itu lahir ya sampai ketemu yaumil kiamah nanti digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya ada di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman, sebagai petunjuk buat kita. Jadi paham nih Pak ya. Jadi apa-apa yang ada ya, kita mau makan, mau minum, mau kegiatan apapun ada, telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hikmah yang pertama, setiap pergerakan sholat hikmahnya mengacu pada yaitu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sebagai bentuk ketundukan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya adalah orang yang tunduk ya, tunduk patuh pasrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa hina ya, merasa paling rendah. Itulah seorang makhluk di hadapan Tuhannya. Lantas kemudian menjaga tangannya agar tidak kemana-mana. Jadi tangannya kan kalau anak kecil sholatnya macam-macam, ditenang gerak-gerak. Kalau kita orang dewasa udah paham, udah pegang diam ya. Coba Pak, kalau saja diperintahkan ketika sholat kita begini Pak, wah, kalau matinya begini semuanya nih. Ya, ini kan susah ngebungkusnya. Kalau begini kan rapi. Ya, seperti orang sholat waktu kematian kita. Ya cukup dah. Walaupun cuma 20 menit, 15 menit ilmunya nyampe, mudah-mudahan. Ada yang mau ditanyain enggak? Ya tentang pergerakan tangan nih. Ya. Jadi jelas seluruh pergerakan tangan atau tubuh kita di dalam sholat itu mengacu pada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tanggung jawab moralnya Pak.
ya nggak sembarangan. Ada orang yang sholat ikut-ikutan aja, ya orang baru sholat ikut-ikutan, yang penting dia mau sholat dulu gitu, ya daripada nggak sholat. Ya, manusia itu kadang-kadang luar biasa Pak. Ya, setan atau iblis, ya iblis aja diperintahkan ibadah kepada Allah dia masih mau. Tapi ketika dia diperintahkan untuk sujud patuh kepada Nabi Adam, bukan dalam bentuk ibadah, dia nggak mau. Ya, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik ya Allah daripada Adam. Kenapa? Karena aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Tapi dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam, tapi mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada manusia ya yang masih ngebangkang meninggalkan ibadah yang namanya salat. Itu artinya apa? Dia nggak mau sujud sama Tuhannya. Ini lebih parah nggak? Lebih parah, lebih bahaya penyakitnya. Ya, baik Pak ya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari menjadi sebuah wacana ilmu buat kita. Duduk kita di dalam majelis ilmu, mudah-mudahan diampuni dosa dan salah kita. Insya Allah terus kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hidayah, yang mudah-mudahan semua diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.